Baik teman-teman, kita akan masuk materi berikut dari materi kita sebelumnya. Jadi sekarang masuk materi dengan tema cost quality management dan just in time. Jadi di sini kita belajar tentang cost quality management. Jadi yang pertama di sini yaitu mengenai pendahuluan. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel yang terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Quality cost management juga dapat berbentuk perusahaan memperbaiki kesalahan strategi yang sebelumnya dengan menjadikan pengalaman dari strategi sebelumnya sebagai dasar kebijakan dalam membuat prioritas dan kebijakan. Masuk nomor 2 yaitu tentang manajemen. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer atau pekerja. Jadi proses manajemen dapat menjadi beberapa bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengendalian, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Jadi di sini kita mempelajari tentang bagaimana atau fungsi dari beberapa manajemen. Berikutnya yaitu mengenai akuntansi manajemen, mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi terlebih dahulu tentang kegiatan bisnis di perusahaan, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk membuat perencanaan, melakukan evaluasi, dan mengontrol jalannya perusahaan. Di sini ada beberapa, yaitu pertama perencanaan, yang kedua evaluasi dan monitoring, dan yang ketiga operational controlling. Kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu kualitas. Jadi di sini kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan menurut Kotler dan Armstrong 2008. Kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Jadi di sini ada menurut Adam atau Abel 1991, kualitas produk adalah merupakan hasil perencanaan yang dapat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 dimensi kualitas. Yang pertama yaitu performance, extrinsic, serviceability, feature, reliability, durability, conformance, dan fitness to use. Yang keempat yaitu cost behavior, digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai sebagian dari investor. Menentukan cash buffer menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Jadi di sini juga di mana biaya dilaporkan pada laba keuangan harus dilaksanakan berdasarkan fungsinya. Juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost constant mengalami perubahan saat output berubah. Perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam berbagai cara.
Perubahan yang penting umumnya yang biasa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu tentang biaya tetap, biaya berubah, dan biaya campur. Nomor kelima yaitu cost quality. Cost for quality adalah cost atau biaya yang dikeluarkan oleh munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka quality cost dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkait dengan failure produk setelah produk gagal terjadi. Kontrol terhadap kegiatan produk dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya produk yang berkualitas yang buruk atau mendeteksi segera mungkin kemungkinan adanya produk yang gagal. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan produk yang gagal adalah kegiatan yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya produk yang gagal. Biaya yang terjadi dari kedua aktivitas ini diklasifikasi sebagai ekspor for quality. For quality itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori yang pertama yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Masuk bagian nomor 6 yaitu quality cost response. Jadi di sini berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu produk. Selain itu, cost quality report juga dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Untuk mendapatkan gambar tersebut, maka cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran lain seperti cost quality. Jadi di sini juga ada bagian 7 yaitu kegiatan untuk mendukung pengurangan quality cost. Seperti yang dibahas di subtopik sebelum ini, laporan quality cost yang referensi akan bisa membantu untuk membuat kebijakan untuk mengurangi quality cost. Secara sederhana ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produk. Yang pertama yaitu melakukan perbaikan. Yang kedua, fokus dalam pencegahan kerusakan. Dan yang ketiga, mengurangi biaya penilaian. Yang keempat, melakukan monitoring. Masuk bagian B yaitu just in time. Jadi di sini juga ada pendahuluannya, yaitu yang pertama tentang konsep inventor just in time atau disebut JIT. Pertama kali diperkenalkan oleh Taiichi Ohno di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Toyota Motor saat ini beralasan bahwa perusahaan akan dapat beradaptasi lebih cepat dan efisien terhadap perubahan tren atau tuntutan perubahan modal jika tidak menyiapkan lebih banyak persediaan di dalam toko daripada yang dibutuhkan segera. Kemudian, sistem JIT mempunyai diadopsi oleh perusahaan di luar Jepang dan dianggap sebagai sistem inventory yang efisien dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan secara
signifikan di Amerika. Sistem ini dikenal sebagai disebut Lean Management. Nomor 2 yaitu definisi just in time. Jadi di sini sistem ini inventory yang memproduksi suku cabang yang hanya dapat dilakukan pada saat yang diperlukan dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat ini. Secara umum, JIT dapat diartikan sebagai sistem manajemen publikasi dan kesediaan komprehensif di mana bahan baku dan bagian suku cabang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses produk atau pabrikasi. Nomor 3 yaitu tujuan dan jus JIT. Tujuan utama dari penerapan sistem JIT ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara memaksimalkan kemungkinan memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efektif. Sedangkan secara lebih efektif, tujuan dari penerapan JIT ini dapat dibagi menjadi 8, yaitu zero deficit, zero inventory, zero setup time, zero handling, zero quality, zero breakdown, zero dwell time, zero late access, zero schedule interrupted. Nomor 4 yaitu elemen dari JIT. Beberapa elemen yang penting untuk JIT dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan memahami dengan baik mata ranting dan dari semua produk. Yang kedua, bekerja sama dengan suatu pihak yang terlibat dengan proses produk, menghargai setiap orang personal yang terlibat di dalam suatu produk. Yang berikutnya bertujuan untuk menyederhanakan proses produk. Yang berikutnya menjaga kualitas produk di setiap lining produk. Melakukan program peningkatan secara terus-menerus. Dan yang terakhir mempunyai dan menyiapkan tujuan jangka panjang. Nomor 5 yaitu karakteristik dari JIT. JIT menjadi efisiensi sebagai faktor utama untuk mengeliminasi segera sumber pemborosan dalam aktivitas produk. Proses efisien ini akan bisa dijadi apabila perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambahan. JIT sebagai metode inventory mempunyai karakter khusus, yaitu yang pertama menerapkan zona stok atau menjaga jumlah persediaan minimum mungkin dengan cara mengambil material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Dan yang kedua, tentu fokus dan menjaga kualitas produk. Dan yang ketiga, jadwal produk dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produk serta memaksimalkan stok barang tercukupi. Dan yang keempat, karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produk. Hal ini membuat sistem produk menjadi fleksibel. Dan yang terakhir, penggunaan peralatan produk dihitung dan direncanakan secara tepat sehingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut, sehingga peralatan mempunyai umum yang lebih lama dan juga bisa mengurangi banyak biaya perawatan.
Dan yang keenam, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang keuntungan dan kerugian menggunakan JIT. Keuntungan utama dari sistem inventory JIT adalah menggunakan keuntungan produksi dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisiensi produksi. Hal ini bisa dijadi karena JIT mempunyai penyediaan produk lebih efisien karena perusahaan bisa mengurangi hal-hal berikut. Yang pertama, mengurangi kebutuhan akan tempat, gedung, atau penyediaan. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Yang ketiga, mengurangi waktu produk dan biaya transportasi. Dan yang terakhir, mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produk. Jadi, kemungkinan sistem JIT menerapkan banyak keuntungan dan kelebihan, tetapi sistem juga mempunyai kelemahan dan risiko dari sistem ini yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, apabila pemasok barang tidak mampu menyediakan pesanan dalam waktu yang singkat atau tidak mampu menjaga kualitas barang, maka hal ini akan menghentikan proses produk secara total karena tidak mempunyai bahan atau material cadangan. Dan yang kedua, sistem ini mempengaruhi tim perencanaan yang mampu membutuhkan perencanaan produk secara detail atau akurat, di mana kesalahan perencanaan akan mengganggu produk dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dan yang terakhir yaitu pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi sehingga bisa mengurangi kecepatan produk. Jadi sekian pembahasan dari saya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Bye bye.